Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Nada Sofia NIM 19190002, Winda Maulidia NIM 19190017, dan Muhammad Sukron Makmum NIM 19190038 yang akan membahas terkait dengan relasi rekursi. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama adalah definisi dari relasi rekursi. Nah, kita perkenalan dulu ya, Desi, sama relasi rekursi. Nah, jadi relasi rekursi ini merupakan sebuah formula rekursi, di mana pada setiap bagian dari suatu barisan dapat ditentukan menggunakan bagian sebelumnya. Nah, jadi dalam materi ini kita akan membahas terkait dengan barisan. Nah, seperti kita mendengar kata barisan, pasti hubungannya sama AN, ya, AN barisan ke N. Nah, gitu ya. Jadi, di mana nilai AN ini bergantung pada nilai suku sebelumnya. Nah, N ini merupakan bilangan bulat positif. Nah, kan tadi nilai AN bergantung pada nilai suku sebelumnya, yaitu AN-1, AN-2, sampai A1, A2, begitu. Nah, jadi hal tersebut sesuai dengan definisi 1, yaitu suatu relasi rekursi untuk barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan di mana N merupakan bilangan bulat positif. Oke, lanjut ke contoh soal dari relasi rekursi. Oke, baik, kita ada contoh soal, yaitu misal AN merupakan barisan yang memenuhi relasi rekursi, di mana AN itu sama dengan AN-1 dikurangi AN-2 untuk N lebih dari sama dengan 2. Dan misalkan A0 sama dengan 3, A1 sama dengan 5, maka tentukan A2 dan A3. Nah, jadi di soal tersebut sudah diketahui rumus barisan dari AN, terus N-nya lebih dari sama dengan 2, A03, A1, 5. Nah, itu modal kita untuk menjawab pertanyaannya. Nah, sekarang kita jawab nih, A2, kita cari A2. Kalau A2 berarti nilai N-nya sama dengan 2. Nah, tadi kan N-nya lebih dari sama dengan 2, jadi 2-nya masih terikut ya, jadi karena A2 sama dengan, nah jadi N-nya 2 ini masukin ke rumus yang udah diketahui di soal, yang tertera AN sama dengan AN-1 dikurangi AN-2. Nah, N-nya masukin tuh 2-nya ke dalam N-nya. Nah, berarti kan A2 min 1 dikurangi A2 min 2. Jadinya A2 sama dengan A1 dikurangi A0. Nah, di mana A1 sama A0 ini udah diketahui di soalnya, yaitu A1-nya 5, A0-nya 3. Berarti 5 kurangi 3 sama dengan 2. Nah, terus untuk A3 itu juga sama kayak menentukan nilai dari A2, yaitu kita masukin nilai N-nya ke dalam rumus yang ada di soal. Nah, kalau A3 berarti N-nya 3. Nah, cara penulisannya sama kayak A2 ya, teman-teman. Bisa dicoba sendiri biar lebih paham. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait barisan Fibonacci. Nah, barisan Fibonacci ini merupakan suatu barisan yang sering digunakan pada relasi rekursi. Nah, baris ini merupakan relasi rekursi paling tertua di dunia. Nah, terus itu ada cara menentukan baris Fibonacci. Jika syarat awal diberikan A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 1, maka bilangan diperoleh untuk menggunakan rumus rekursi AN sama dengan AN-1 plus AN-2, di mana N-nya sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu disebut barisan Fibonacci. Dan suku A0 disebut dengan bilangan Fibonacci. Nah, jadi untuk menentukan barisan Fibonacci ini, nah itu kalian masukkan ke dalam rumus Fibonacci, di mana N-nya itu dimulai dari 2. Nah, kan kita diketahui N sama dengan 2, 3, dan sebagainya. Jadi
kalian masukinnya N-nya mulai dari 2. Nah, coba ya kita masukin N sama dengan 2 ke dalam rumusnya. Jadi A2 ya, perhatikan di rumusnya. A2 sama dengan A2 min 1 ditambah A2 min 2. Nah, jadi A2 sama dengan A2 kurang 1, 1 ya. Berarti A1 ditambah A0. Nah, A1-nya berapa? A1-nya sama dengan 1. A0-nya sama dengan 1 juga. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, dan begitu pun seterusnya. Jadi, untuk menentukan baris Fibonacci-nya, kalian tinggal masukin nilai N ke dalam rumusnya. Begitu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya terkait pemodelan masalah dalam relasi rekursi akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Sukron Makmun. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terdapat pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukron Makmun, NIM 1919038. Di sini saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan pemodelan masalah terkait relasi rekursi. Bagaimana sih pemodelan masalah tersebut? Oke, baik. Langsung saja ke contoh atau example yang telah tertera di PowerPoint. Yakni, sebuah rumah memiliki tangga dengan N buah anak tangga untuk dinaiki. Setiap langkah dapat melewati 1 atau 2 anak tangga. Tentukan relasi rekursi untuk AN. Banyaknya cara berbeda, seseorang dapat menaiki N buah anak tangga. Bagaimana nih solusinya? Yaitu dapat diasumsikan atau diandaikan bahwasanya A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, yaitu 1,1 atau 2, A3 sama dengan 3, yaitu 1,1 atau 1,2 atau 2,1. Hal ini berlaku untuk selanjutnya ataupun berikutnya, yaitu A4 sama dengan A5, yaitu 1,1, 1,1 atau 1,2,1 atau 1,1,2 atau 2,2 atau 2,1,1. Dari pengandaian tersebut sangatlah jelas terlihat bahwa ketika sebuah langkah dijalankan, maka akan terdapat 3 atau kurang anak tangga lagi. Dengan demikian, setelah langkah pertama menaiki sebuah anak tangga, akan ada A3 cara untuk meneruskan menaiki 3 anak tangga berikutnya. Hal ini berlaku jika langkah pertama menaiki 2 anak tangga, maka akan ada A2 cara untuk meneruskan menaiki 2 anak tangga. Sebagaimana semestinya, yaitu A4 sama dengan A3 plus A2 sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5. Next, Mbak. Baik, saya lanjutkan materi berikutnya, yaitu relasi rekursi linier berkoefisien konstan. Dalam hal ini, sebuah relasi rekursi linier berkoefisien konstan dari sebuah fungsi numerik A secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Sebagaimana yang telah tercantumkan pada PowerPoint, yaitu C0 AN plus C1 AN min 1 plus C2 AN min 2 sampai CK AN min K sama dengan Fn, di mana C1 untuk I sama dengan 0, 1,2 hingga K,
yang merupakan konstan dan Fn merupakan sebuah fungsi numerik dengan variabel n. Relasi rekursi ini dapat dikatakan sebagai relasi rekursi linier berderajat k apabila C0 dan CK keduanya merupakan suatu relasi yang tidak bernilai nol. Mungkin cukup seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Mbak Nada Sofia. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang solusi homogen dari relasi rekursi dan solusi khusus dari relasi rekursi. Yang pertama, solusi homogen. Nah, seperti yang disebutkan dari bagian sebelumnya, bahwa relasi rekursi yang linier dan berkoefisien konstan itu dinyatakan dalam bentuk C0AN plus C1AN-1 dan seterusnya sampai CKAN min K. Harusnya ini AN min K sama dengan Fn. Nah, jika nilai Fn itu sama dengan 0, maka diperolehlah relasi rekursi yang memenuhi C0AN plus C1AN-1 dan seterusnya sampai CKAN min K itu sama dengan 0 karena Fn-nya sama dengan 0. Relasi homogen yang demikian ini disebut sebagai relasi rekursi homogen dan solusi dari relasi rekursi homogen ini dinamakan solusi homogen atau jawab homogen. Nah, untuk mencari solusi dari relasi rekursi itu, ada dua macam solusi. Yang pertama, solusi homogen yang tadi udah dijelaskan bahwa relasi ini mengambil harga Fn sama dengan 0. Dan yang kedua adalah solusi khusus atau partikuler yang memenuhi relasi rekursi sebenarnya. Selanjutnya adalah solusi khusus dari relasi rekursi. Ya, solusi khusus dari relasi rekursi ini ada 4. Yang pertama itu secara umum jika Fn berbentuk polinomial berderajat T dalam N. Seperti berikut, seperti ini, barisannya. F1 N pangkat T ditambah F2 N pangkat T-1 dan seterusnya. Maka bentuk dari solusi khusus tersebut yang sesuai adalah P1 N pangkat T ditambah P2 N pangkat T-1 dan seterusnya seperti yang tertera dalam PowerPoint ini. Solusi yang kedua adalah jika Fn tersebut berbentuk beta pangkat n, dan beta ini bukan akar karakteristik dari persamaan homogen. Maka, jawab khusus atau solusi khususnya berbentuk P beta pangkat n. Solusi yang ketiga adalah jika Fn berbentuk F1 N pangkat T plus F2 N pangkat T-1 dan seterusnya, itu dikali dengan beta pangkat n. Dan beta ini bukan merupakan akar karakteristik dari persamaan homogen. Maka bentuk solusi khususnya yang sesuai adalah P1N pangkat T ditambah P2N pangkat T-1 dan seterusnya dikali beta pangkat n. Seperti yang tertera di PowerPoint ini. Kemudian solusi khusus yang keempat atau yang terakhir adalah jika Fn berbentuk F1 N pangkat T ditambah F2 N pangkat T-1 dan seterusnya dikalikan beta pangkat N. Sama seperti sebelumnya, sama seperti solusi yang ketiga, tapi di sini beta ini merupakan akar karakteristik yang berulang sebanyak M-1 kali. Sehingga bentuk solusi khusus yang sesuai adalah N M-1 dikali P1 N pangkat T, ini harusnya N pangkat T ya, ditambah P2 N pangkat T-1 dan seterusnya dikalikan beta pangkat N. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan kami dapat diterima oleh teman-teman. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.